Majelis Jemaat dan juga pelayan firman mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Trinitas bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ambil bagian ibadah di gedung gereja ini. Pelayan firman pada hari ini akan dilayani Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Kami yakin dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Jemaat, mari kita berdiri, kita sambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita habiskan ibadah Minggu Trinitas saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kejadian 9 ayat 1 menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu saat ini. Demikian firman Allah. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah berdosa terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah lain. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Demikian firman Allah, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai manusia-manusia baru,
Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 115 ayat 15 hingga 18. Demikian firman Allah. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita wujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita yang bersyukur ada di persekutuan ibadah saat ini dan yang akan menerima firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di persekutuan ibadah minggu saat ini, kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bersabda untuk kami, agar lewatnya kami mengerti bagaimana kami menyembah Engkau di totalitas hidup kami. Dan dengan demikian kami semakin diberkati oleh-Mu, dan berkat itu membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, puji syukur dan kemuliaan
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Minggu Trinitas saat ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka kita yang bersyukur di perayaan ibadah Minggu saat ini, kita kembali membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Dan firman yang akan kita renungkan di ibadah Minggu saat ini terambil dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 dengan tema renungan yang akan disampaikan kepada saudara dan saya, yaitu mengelola bumi. Bapak Ibu Saudaraku, satu yang saya yakini bahwa ketika saya dan Bapak Ibu diberikan kuasa untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang ada di kehidupan kita, apapun itu, saya sangat yakin itu akan menjadi satu kebanggaan besar bagi kita. Kenapa kita bangga, saudaraku, ketika kita dipercayakan akan sesuatu hal dalam hidup ini? Tentu jawabannya adalah karena kita dianggap mampu. Kita dinilai memiliki kualitas yang bisa melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan tentu ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah sukacita. Karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang tidak ingin dihormati. Tidak ada manusia yang tidak ingin diakui keberadaannya lewat potensi yang ada padanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya tegaskan dalam renungan di ibadah Minggu saat ini bahwa ketika Bapak Ibu dan Saudara serta saya dipercayakan sesuatu hal, maka itu merupakan kebanggaan yang besar bagi kita, karena kita mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari orang lain bahwa kita sosok yang mampu. Nah, saudaraku, tentu hal ini ketika kita bawa dalam konteks spiritual, artinya di sini bukan lagi manusia yang mempercayakan sesuatu kepada kita, tetapi Allah yang langsung menunjuk kita untuk bertanggung jawab melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Maka saya juga akan mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini akan lebih membuat kita bersemangat, bersukacita, bersyukur. Karena kita tahu persis ketika Allah yang berkehendak dalam hidup kita, kita aminkan itulah jalan bagi kita menuju ke kehidupan yang kekal. Bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kemudian sang pemilik kehidupan mengakui kelebihan kita atau sesuatu yang ada pada diri kita, sehingga Dia percayakan kepada kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Jadi mari kita pahami konteks ini benar-benar dengan kekuatan iman, supaya selalu ada energi yang mau kita lahirkan dari diri kita di dalam menjawab apa yang Allah percayakan kepada kita untuk melakukan tugas itu di dalam kehidupan saudara dan saya.
Jadi ini saudaraku yang mau diangkat dalam teks bacaan Alkitab kita, sebuah tugas yang Allah berikan kepada saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya untuk mengelola bumi seperti tema yang kita sudah dengarkan bersama tadi, yang tertulis dalam SBU, mengelola bumi. Jadi pengelolaan bumi ini saudaraku tidak diberikan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, tapi kepada manusia. Jelas kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, diuraikan bagaimana Allah menginginkan supaya yang mengelola bumi ini adalah manusia. Menumbuh kembangkan, melestarikan, menjaga, bahkan juga termasuk yang menikmatinya. Artinya saudaraku, ketika manusia mengelola alam atau bumi ini dengan baik, maka hal-hal yang dihasilkan oleh bumi yang dikelola oleh manusia juga akan memberikan dampak yang baik kepada manusia itu sendiri. Artinya dari perbuatan baik manusia yang dia nyatakan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah atas perintah Allah untuk mengelola bumi ini, maka bumi ini juga lewat berkat dari Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada manusia. Katakan saja, kalau kita tidak menebang pohon sembarangan, maka lingkungan di mana kita berada tidak rawan banjir, ya. Atau misalkan kita tahu membuang sampah di tempatnya, maka alam lingkungan di mana kita berada bersih dan kita pun bisa menghirup udara yang bersih yang akan berdampak baik pada kesehatan kita. Jadi di sini saudaraku, tugas kita di dalam mengelola bumi atas perintah Allah tidak sekedar kita kerjakan sebagai upaya kekuatan kita untuk menunjukkan kemampuan kita, tapi juga hasil karya itu akan berdampak baik tentunya kepada kita. Karena sadar atau tidak, kita juga punya ketergantungan dengan alam, ya. Kita bisa lihat saudaraku, ketika alam mengamuk, ya, dengan kita sebut peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tidak sedikit kemudian manusia yang merasakan derita itu. Mereka tersiksa secara batin dan juga fisik, karena di sana ada yang sakit, entah patah tulang dan sebagainya, dan juga banyak kehilangan harta benda yang membuat mereka tidak merasakan kebahagiaan. Jadi baik sekali ini saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tahu bagaimana kita mengelola bumi ini seperti yang dipercayakan Allah kepada kita dengan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, catatan saudaraku yang perlu kita renungkan di sini, ketika kita bawa ketaatan ini dalam iman kepada Allah, maka yang akan terjadi pada kita adalah kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita dituntun disertai oleh Tuhan, dan Tuhan akan selalu memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jadi saudaraku, perintah Allah untuk mengelola bumi tidak sekedar Allah menyuruh, tapi di dalamnya ketika kita bersedia menerima perintah itu, Allah beserta, Allah ada untuk kita, ya. Jadi bisa dikatakan kita tidak bekerja sendirian, tapi Allah menyertai kita. Makanya di dalam iman Kristen kita kenal istilah Immanuel, Allah yang menyertai.
Kita mengenal istilah Alfa Omega, Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Ya, jadi tentu di sini saudaraku, kita akan lebih bersemangat ketika kita ada di konteks itu. Karena ketika Allah hadir untuk kita, saat kita lelah Tuhan berikan kuat. Saat kita susah Tuhan berikan penghiburan. Saat kita sakit Tuhan berikan kesembuhan. Saat kita berduka Tuhan berikan penghiburan. Selalu ada jawaban dari Allah atas keadaan kita yang betul-betul mengelola tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku, supaya kita mulai belajar membangun kehidupan kita yang di dalamnya ada perintah Allah untuk kita berdayakan potensi ini, benar-benar takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh realitas hidup kita. Bahasa iman Kristen selalu kita pakai dengan istilah ora et labora, berdoa sambil bekerja. Arti dalam kita bekerja, kita berdoa. Bekerja sebagai bukti kesediaan kita, melakukan tanggung jawab kita atas apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan berdoa menunjukkan kalau kita selalu meminta penyertaan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan akan menyertai kita. Jadi interaksi atau relasi yang terbangun bersama dengan Allah itu akan membawa kita kepada kemampuan untuk menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saudaraku, saya mau katakan, ya, apa yang datang dari Allah, apapun itu tidak akan berdampak sia-sia kepada manusia. Karena sesuatu yang datang dari Allah itu berkat. Nah, ini yang mau disampaikan kepada orang-orang Israel, saudaraku, dalam bacaan kita, dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9 ayat 1-3. Coba kita lihat ayat pertama, dikatakan begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ya, jadi penekanan di ayat pertama ini, kita tahu bersama saudaraku bagaimana keluarga Nuh, ya, dibebaskan dari bahaya air bah yang menenggelamkan permukaan bumi. Dan kita tahu Nuh dan keluarganya mendapatkan perhatian Tuhan karena ada kedekatan yang akrab dan dinamis antara Nuh dengan Allah. Saya katakan tadi, kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan, itu berkat untuk kita. Terbukti kepada keluarga Nuh, kedekatannya dengan Tuhan membebaskan mereka dari bahaya yang terjadi di bumi, yaitu air bah. Nah, bagaimana kemudian sekarang Nuh dan keluarganya menghargai kebaikan Allah, kembali memelihara bumi atau mengelola bumi seperti tema khotbah kita, supaya bumi di mana mereka olah dengan baik dalam ketaatan kepada Allah akan memberikan penghidupan yang layak, yang baik kepada mereka. Kalau alam dijaga, lingkungan dijaga, semua yang ada di muka bumi ini dipelihara dengan sebijaksana mungkin dan sebaik-baiknya, maka itu akan memberikan dampak yang baik juga kepada kita. Jadi ada timbal balik antara manusia dengan alam lingkungan tempat di mana kita berada. Kita tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Kita butuh alam, alam butuh kita. Ini catatan saudaraku, supaya kita mulai tahu bagaimana kita memelihara alam, karena kita butuh alam. Ya. Ayatnya kedua dikatakan begini, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Wow.
Ternyata saudaraku, kita tidak hanya akan mengalami kenyamanan dalam menikmati alam yang kita kelola secara bertanggung jawab, tapi juga Allah menyertai kita, menjaga kita. Kemana kita pergi, Tuhan jauhkan dari binatang buas. Perlindungan Allah selalu terjadi atas kita. Bisa kita bahasakan juga, Allah akan jauhkan kita dari orang-orang yang jahat. Saya pikir ini sesuatu yang menyenangkan saudaraku, ketika kita mengalami perlindungan daripada Allah. Dan ini mau membenarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jika kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Artinya betul-betul kita akan mengalami yang namanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, sukacita. Dan tentu ini menjadi harapan semua orang, saudara-saudaraku, termasuk saya dan Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita pahami firman ini tidak hanya secara intelektual atau pengetahuan, tapi juga secara spiritual atau iman. Supaya kita mulai menyembah Allah di totalitas hidup kita dari waktu ke waktu. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi jelas sekali, kesempurnaan kebaikan Allah, Dia sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengelola. Lalu Dia menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan yang ketiga, Dia memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu makanan dan minuman. Semua ini datang dari alam yang kita kelola. Di sanalah kita mendapatkan yang namanya buah-buahan, yang namanya daging, yang namanya ikan, sayur-sayuran. Dan masih banyak lagi yang akan kita dapatkan dari alam yang kita kelola secara bertanggung jawab, karena kita punya iman yang takut akan Tuhan. Dan tentu itulah berkat bagi kita, saudaraku. Ya, jadi di peristiwa Minggu Trinitas ini, di mana kita pahami bahwa kita punya kekuatan untuk percaya kepada Allah. Kenapa? Allah sudah datang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian Dia terangkat ke sorga, tetapi Dia curahkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk selalu menyadarkan kita, mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan. Jadi Minggu Trinitas ini mau berkata kepada saudara dan saya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dianugerahkan Roh Kudus. 1 minggu yang lalu kita sudah mengingat rayakan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Artinya saya dan saudara sudah memiliki Roh Kudus, yang tentunya dari Roh Kudus atau Roh Allah ini kita akan selalu mengingat siapa kita di hadapan Allah dan siapa Allah untuk kita. Dialah yang kita sembah, Dialah yang kita agungkan, karena Dia yang akan menyertai, memelihara dan memberkati kita. Dan Dia yang memberikan tugas yang besar ini untuk mengelola bumi seperti tertulis di tema kita. Jadi jangan takut melangkah mewujudkan apa yang diinginkan Allah untuk mengelola bumi, alam dan sekitarnya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada bekerja dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Saya pikir ini spirit, ini semangat bagi kita untuk mulai menyembah Allah di totalitas hidup kita, tanpa ada ruang yang hampa atau kosong untuk kita gantikan kuasa yang lain. Tidak. Tapi betul-betul dari A sampai Z katakan demikian. Di seluruh totalitas hidup kita, kita hanya menyembah Allah, mengagungkan Allah. Maka di dalamnya kita akan bertanggung jawab dalam mengelola bumi ini. Dan akhirnya kita seperti keluarga Nuh, selalu dijaga, dipelihara, diselamatkan
dari berbagai macam mara bahaya, lalu kemudian kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu menempati sorga yang kudus. Selama mengandalkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang hari ini lewat Minggu Trinitas kita mau mengagungkan Dia sebagai Allah yang esa, Allah yang satu, yang kita permuliakan dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk bersama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu ada untuk kami. Lewat firman-Mu yang disampaikan kepada kami di ibadah minggu Trinitas saat ini, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau berikan kami pengertian bahwa Allah ada bersama dengan kami. Di dalam kami menyatakan tanggung jawab yang Engkau embankan kepada kami untuk kami nyatakan di totalitas hidup kami sebagai manusia yang Kau tempatkan di dunia ini. Kami mohon ya Allah, dalam bersama dengan Engkau, kami selalu merasa bersyukur, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau dalam persoalan apapun di muka bumi ini. Mari Tuhan Yesus, dalam kuasa sayang-Mu, Engkau berjalan bersama kami di dalam memaknai apa yang Engkau kehendaki di dalam firman yang sudah kami beritakan dan renungkan bersama, yakni bertanggung jawab untuk mengelola bumi ciptaan-Mu ini. Tuhan, kami datang berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia, dalam upaya untuk terus bersama membangun tanah air pertiwi ini. Lewat pemerintah bangsa kami yang memimpin dan berkuasa di pusat, berkenan Tuhan ada untuk mereka, agar mereka selalu menjadi sosok yang bijaksana di dalam melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan, mulai dari pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air bumi pertiwi Indonesia ini. Berkenan dalam kekuatan cinta Tuhan, segenap pemerintah bangsa kami
mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, dan semua penegak hukum TNI dan Polri mampu untuk bersinergi dalam kolaborasi untuk menyatakan kekuatan bangsa, tetap mempertahankan NKRI, dan bisa memberantas penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Agar seluruh anak bangsa yang terus diberikan semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mulia dari bangsa kami yang telah dituangkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terwujud semuanya indah tepat pada waktunya, yaitu memasuki masyarakat yang sejahtera. Kami yakin Tuhan, walaupun ini tidak mudah, tapi kami selalu percaya dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka berkenan kami yang sudah percaya kepadamu lewat firman di pagi ini, kami pun mengaminkan di dalam Tuhan bangsa kami akan tetap mampu mempertahankan NKRI dan dapat menyelesaikan masalah virus corona. Lalu kemudian kami kembali menikmati damai sejahtera-Mu, melakukan aktivitas tanpa batasan-batasan, tetapi kami benar-benar mampu mengekspresikan kehidupan kami seluas yang kami mau, tetap dalam tuntunan penyertaan sayang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang Engkau tempatkan di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia, tanah air tercinta kami. Kami berdoa Tuhan, agar gereja-gereja-Mu tidak hanya menjadi pendoa yang baik untuk dunia dan manusia, tapi gereja-gereja-Mu juga Engkau jadikan alat sarana Tuhan untuk menjadi role model bagi banyak orang dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena gereja-Mu sungguh-sungguh melayani Engkau lewat kehadirannya yang bersaksi, yang bersekutu dan melayani, maka banyak orang akan memuji, memuliakan Engkau dan ikut melakukan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh gereja-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPIB, mulai dari majelis sinode, mupel-mupel regio, sampai kepada jemaat, baik yang di tingkat kota besar sampai di pos-pos pedalaman. Tuhan tolong semuanya, agar bersama dengan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan melayani jemaat-Mu, bersama dengan seluruh jemaat yang dilayani, sama-sama berkolaborasi, melakukan pelayanan yang bisa mendatangkan damai sejahtera demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih dalam persiapan untuk melaksanakan sidang sinode yang dirangkaikan dengan pemilihan fungsionaris majelis sinode, Tuhan tolong berkati agar semua yang direncanakan ini berjalan lancar dengan baik. Oleh karena baik pihak panitia bersama dengan majelis sinode boleh mengambil kesepakatan yang bijaksana untuk pelaksanaan kegiatan mulia ini, lalu melibatkan orang-orang yang bertanggung jawab, yang memiliki iman dan hidup takut akan Tuhan, sehingga proses kegiatan baik sidang sinode 5 tahunan maupun dalam proses pemilihan fungsionaris majelis sinode berjalan dengan baik, dan siapapun yang Tuhan tetapkan untuk memimpin gereja-Mu sebagai majelis sinode di periode akan datang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh mau menyatakan loyalitas dan dedikasinya dalam pelayanan yang tulus dan jujur, ikhlas tanpa pamrih demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari ya Allah di sorga, Engkau terus memberkati gereja-Mu ini dalam kekuatan iman yang Tuhan pimpin dan sertai, sampai sehingga seluruh jemaat GPIB sungguh-sungguh akan selalu menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kebaikan Allah di kehidupan di muka bumi ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya, tempat di mana kami menjadi anggota jemaat-Mu. Berkati pendeta, vikaris, tenaga magang, mahasiswa praktek, diaken penatua, pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ, pegawai kantor, bahkan semua unsur pelayan yang lain, tim multimedia, tim gugus COVID,
juga yang mengelola di bagian musik dan suara bersama dengan tim Muger. Tuhan tolong berkati semuanya, agar berkat Allah seluruh penata layanan di Jemaat Bukit Harapan Surabaya akan tetap berjalan terbaik, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, jemaat terlayani dan terbangun imannya untuk hidup takut akan Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 5. Bahkan setiap pelayanan video streaming yang dilayankan oleh Bukit Harapan Surabaya, oleh setiap mereka yang menikmatinya di berbagai tempat dimanapun mereka menikmati pelayanan ibadah video streaming ini, juga diberkati oleh Allah. Mereka senantiasa tahu bagaimana mereka memberdayakan potensi yang ada pada mereka untuk mempermuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk proses pelaksanaan pembangunan rumah Tuhan yang kami sangat bersyukur Tuhan. Setiap kali kami meminta kepadamu untuk Engkau turut bekerja dalam proses pelaksanaan pembangunan, tidak ada yang tidak dapat kami laksanakan. Semua Tuhan izinkan terjadi indah tepat pada waktunya. Sehingga dalam kurun waktu yang belum 1 tahun ini Tuhan, kami sudah boleh menempati rumah-Mu yang kudus, walaupun masih ada bagian dari bangunan gereja ini yang belum terselesaikan. Tapi kami tetap percaya, kendati pun virus corona belum punah dari kehidupan kami masih tetap berada dalam berbagai macam kegiatan yang terbatas. Tapi kami yakin berkat Allah tidak pernah berhenti atas kami dan khususnya kepada jemaat-Mu di Bukit Harapan Surabaya, sehingga semua akan bisa terlaksana walaupun pandemi ini masih menjadi pergumulan besar bagi bangsa kami, bahkan kami yang ada di Bukit Harapan Surabaya. Karena kami selalu yakin dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga kekuatan apapun yang hendak menghalangi kegiatan pembangunan, kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus, itu akan digagalkan, dan semua yang kami kerjakan akan tuntas dalam kuasa sayang Tuhan. Karena apa yang kami lakukan ini adalah untuk mempermuliakan nama-Mu, karena yang kami bangun ini adalah rumah Tuhan. Tolong berkati terus semua jemaat-Mu yang terus bersinergi untuk bahu-membahu memberikan kontribusi, dukungan, sumbangan dan doa mereka untuk proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai saat ini dan sampai selesai nantinya, agar jemaat Bukit Harapan Surabaya semakin terberkati oleh-Mu. Karena semangat yang ada mereka bangun adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, jemaat yang susah Tuhan hiburkan, jemaat yang lemah Tuhan kuatkan. Dan jika ada yang berduka, Tuhan berikan pengharapan yang teguh dalam iman kepada Kristus, agar mereka tidak larut dalam duka cita yang panjang. Dan mereka yang menikmati pertambahan usia di minggu yang akan berjalan dalam kemurahan sayang Tuhan, disempurnakan sukacita mereka, sehingga kebahagiaan mereka rasakan menjadi alasan bagi mereka untuk semakin menyembah Engkau, semakin mengandalkan Engkau, dan semakin memuji memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Baik yang bertambah usia kelahiran ataupun juga usia perkawinan, sama-sama diberkati oleh-Mu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin setiap kami yang sudah percaya kepadamu dan bersedia berkarya untuk kemuliaan nama-Mu, dan yang terus mengadakan Engkau di dalam kehidupan kami aminkan kami selalu ada di dalam keadaan yang diberkati oleh-Mu, dan itulah sorga untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami. Dengarkan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Ulangan pasal 8 ayat 18 yang menyatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini." Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, keluarga HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, keluarga HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410001042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Saudara, saya undang berdiri dan secara bersama mari kita ucapkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berikut akan kami bacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dalam ibadah Minggu saat ini. Pelayan firman Bapak Pendeta Salmon Rais Landalabi, Magister Teologia, diaken, penatua bertugas, organis, pemandu pujian atau tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warta jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 6 Juni 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. A. Jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. B. Jam
09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah disepakati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang keempat, telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler GPIB Jemaat Bukit Harapan periode tahun 2021-2022 bagi calon siswa katekisasi yang hendak mendaftar dapat menghubungi kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Pendaftaran paling lambat akhir bulan Mei 2021. Yang kelima, akan dilaksanakan pertemuan katekisasi pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya, mengharap kehadiran para orang tua dan siswa katekisasi dalam kegiatan tersebut. Yang keenam, berdasarkan hasil rapat rutin PHMJ pada hari Kamis 30 April 2021, maka akan dibuka lowongan pekerjaan sebagai koster GPIB Bukit Harapan Surabaya dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, pria usia maksimal 40 tahun. Kedua, luas, bekerja dengan baik. Tiga, sehat jasmani dan rohani. 4, berpendidikan minimal SMA. 5, bersedia bekerja di luar jam kerja. Surat lamaran dapat dikirim ke PHMJ GPIB Bukit Harapan Surabaya. Yang ketujuh, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau transfer ke nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau ke nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Kedelapan, untuk warta keuangan, jemaat membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sukacita sempurna bagi kita ketika kita boleh beribadah kepada Allah. Mari kita yang sudah disertai dalam ibadah ini dan diberikan firman untuk kita renungkan dan kita bawa pulang ke kehidupan kita sehari-hari, dalam keyakinan iman, Tuhan mampukan kita untuk melakukan firman itu, lalu di dalamnya kita dibenarkan oleh Allah, dan pembenaran dari Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang sempurna. Kita berdiri saudaraku sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 5. Selama
Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.